Halo anak-anak kelas 8, bertemu kembali dengan saya Pak Aris di Cahaya bagian 2. Berikut kompetensi dasarnya. Berikut indikator kompetensinya. Kita masih di pembentukan bayangan pada bidang datar. Kemarin kita punya kuis Cahaya bagian 1, akan saya bahas terlebih dahulu. Jadi kita disuruh menggambarkan bagaimana pembentukan bayangan pada cermin datar untuk sebuah segitiga. Saya ambil titik A, saya tembakkan ke atas, saya buat garis tegak lurus. Sudutnya kita buat sudut yang sama, lalu saya buat garis pantulnya, lalu sinar pantulnya saya teruskan. Hal yang sama saya tembakkan ke bawah, saya buat garis tegak lurus, saya buat sudut yang sama, lalu ke arah ke bawah, dan sinar pantulnya saya teruskan sehingga ada titik temu di sini sebagai A aksen, tempatnya bayangan A. Kita lakukan hal yang sama untuk B, ke atas, buat garis tegak lurus, ukur sudutnya, buat sudut yang sama untuk sinar pantulnya. Sinar pantulnya diteruskan, buat tembakan yang ke bawah, buat sudut yang tegak lurus, sudutnya sama, buat sinar pantulnya diteruskan sehingga ada perpotongan tempatnya B aksen. Kita lakukan hal yang sama untuk C. Dan ada perpotongan tempatnya C aksen. Kalau A aksen, B aksen, C aksen saya hubungkan akan jadi seperti ini. Saya buat garis putus-putus karena ini adalah bayangan. Mari kita aplikasikan hal tersebut dalam pembentukan bayangan di cermin datar. Kesimpulannya bagaimana? Misalnya ada sebuah benda, maka kalau di depan cermin datar, bayangan yang dihasilkan seperti ini, ya. Jadi berlawanan arah tapi besarnya sama dan jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Bayangan ini disebut maya. Nanti di pembahasan berikutnya akan kita jelaskan apa bedanya maya dan apa bedanya nyata. Sekarang kita aplikasikan ke sebuah soal. Benda di depan cermin datar menghasilkan bayangan 5 cm di belakang cermin. Jika cermin digeser mendekati 2 cm benda, maka bayangan yang dihasilkan berapa cm di belakang cermin. Ini ada menghasilkan bayangan ya, 5 cm di belakang cermin. Jadi bendanya di sini. Otomatis kalau 5 cm berarti bendanya juga 5 cm di depan cermin. Nah, cerminnya terus digeser. Kalau mendekati berarti dia cerminnya ke arah kiri. Kalau menjauhi ke arah kanan ya. Ini karena mendekati berarti ke kiri. Sejauh 2 cm. Otomatis sekarang jarak antara benda dengan cermin adalah 3 cm. Kalau 3 cm berarti bayangan yang dihasilkan tentu saja juga 3 cm tapi di belakang cermin. Berarti jawabannya adalah 3 cm. Semoga bisa dimengerti. Sekarang bisa diaplikasikan ke seperti ini. Jadi ada 2 buah cermin, posisinya seperti ini terhadap lantai ya, 60 derajat, 45 derajat, dan sudut datangnya 60 derajat. Jadi Pak Aris mengingatkan dalam cermin itu ada sudut datang dan sudut pantul. Sudut datang itu sudut yang dibuat antara sinar datang dengan garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus cermin. Itu 60. Nah, kalau 60 akan menghasilkan sudut pantulnya 60. Kenapa? Karena sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Loh, kok tiba-tiba muncul 105 di sini? Karena apa? Karena sudut-sudut yang membentuk garis lurus itu jumlahnya harus 180. Jadi kalau ini ada 60, ini 45, maka sudut ini pasti 105 dapat dari mana? 180 dikurangi 60 lalu dikurangi lagi dengan 45, hasilnya 105. Sekarang sudut ini berapa? 30. Kok bisa 30? Kenapa? Karena ini kan tegak lurus ya, tegak lurus. Sudut tegak lurus itu jumlahnya 90. Jadi kalau sudah 60 berarti ini 30 supaya 90. Loh, kok sekarang di
Di sini bisa 45. Kenapa? Karena ini kan membentuk segitiga. Sudut-sudut yang membentuk segitiga itu jumlahnya 180. Berarti 45-nya dapat dari 180 dikurangi 105 dikurangi 30. Hasilnya 45. Karena ini tegak lurus seperti ini, jumlah sudut tegak lurus 90. Kalau ini 45 berarti ini 45. Terus berarti kan sudut datangnya yang versi ini 45, otomatis sudut pantulnya 45. Itu jawabannya ya, semoga bisa dimengerti. Ini ada 3 kuis, ini soal yang hitungan yang pertama dan kedua. Jangan lupa kalau ini mendekati, ini menjauhi. Dan soal ini, silakan. Berapa sudut pantulnya? Tulis cara dan jawaban di kertas bebas rapi sopan, foto lalu upload ke Google Classroom. Sekian video dari Pak Aris, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.